Halo, apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan berbagi cara membuat sertifikat dalam jumlah besar yang hasilnya tersimpan secara terpisah satu sama lain dan secara otomatis akan terkirim ke alamat email yang telah dimasukkan dalam daftar penerima. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang baru pertama gabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video di channel ini. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk dapat membuat sertifikat ataupun surat dalam jumlah besar dan filenya tersimpan secara terpisah serta terdistribusi ke masing-masing alamat email secara otomatis, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama file master sertifikat atau surat. Di sini saya membuat contoh salah satu sertifikat pada lembar kerja MS Word. Anda bisa membuat sertifikat ini, bisa menggunakan desain sendiri ataupun mengambil template yang tersedia di Microsoft Word atau yang ada di internet. Kemudian yang kedua, file data. File data yang memuat tentang identitas yang akan digunakan untuk mengisi sejumlah data yang dibutuhkan pada lembar sertifikat yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh peserta. Ya, dalam hal ini, saya membuat data sertifikat ini, saya membutuhkan nama dan peran, karena di sertifikat itu adalah sertifikat untuk sebuah seminar. Ya, jadi di sini ada panitia, ada narasumber, dan ada peserta. Saat ini saya memberikan contoh untuk 10 peserta, nanti akan dikirim ke email masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah alamat email. Ini adalah alamat email yang nantinya akan digunakan untuk menerima sertifikat yang telah jadi. Kita jadikan satu pada lembar kerja Microsoft Excel. Oke, setelah dua file ini, satu file sertifikat dan satu file data, selanjutnya adalah kita unggah ke Google Drive. Kita buka Drive. Ya, sekarang kita unggah. Ini kedua file saya sudah nampak, langsung saja open. Oke, kedua file sudah berhasil diunggah ke Google Drive ya. Sekarang kita buka untuk master sertifikatnya. Oke, setelah terbuka, kita simpan master sertifikat ini ke dalam Google dokumen ya. Caranya klik file, simpan sebagai Google dokumen. Oke, file aslinya kita tutup saja ini yang ada ekstensinya docx ya. Kemudian kita buka file datanya. Oke, ini adalah file data yang tertulis di lembar kerja Excel. Di sini tertulis data sertifikat dengan ekstensi XLSX ya. Kemudian kita simpan menjadi Google Spreadsheet. Aslinya kita tutup. Oke, sekarang kita bekerja dengan dua file ini ya. Satu Google Dokumen, kemudian yang satu adalah Google Spreadsheet. Kalau Anda perhatikan pada lembar sertifikat yang ini, nama itu adalah nanti untuk menulis nama yang ada di data di Google Spreadsheet-nya yang ada di sini. Kemudian untuk peran, nanti untuk menulis peran yang ada di sini. Untuk nama, ini kita nanti ngambil dari spreadsheet-nya. Caranya Anda membuat judul tabel yang ada di sini ya. Judul tabel yang ada di sini. Ini kan nama nih, nama. Kemudian peran, kita tuliskan di sini ya. Nama, peran, namun terlebih dahulu diberi tanda kurung sudut ya, kurung sudut buka dan tutup. Kemudian peran juga. Ini nanti yang akan digunakan untuk mengisikan data yang ada di spreadsheet-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah Anda berada di spreadsheet ini, langkah selanjutnya adalah kita membuka AutoCAD-nya ya. Di sini belum ada AutoCAD, oleh karena itu kita install dulu. Oke, setelah di sini muncul, kemudian kita klik, kemudian install. Oke, bersiaplah memasang, lanjutkan. Oke, gunakan akun yang akan digunakan untuk memasang, pilih isi ya. Oke, setelah selesai kita klik selesai. Oke, kita keluar dari sini. Oke, sekarang kita berada di Google Spreadsheet ya. Kita buka AutoCAD-nya, open. Kemudian new job.
Ya, jobnya kita beri nama misalnya kita beri nama sertifikat. Pilih next. Ya, pada choose template di sini Anda disuruh untuk memilih template mana yang akan digunakan. Karena kita belum pernah menggunakan, maka kita bisa pilih from drive. Maksudnya adalah template yang akan kita gunakan nanti. Sekarang kita pilih master sertifikat ini. Select. Ya, setelah nama filenya muncul di sini ya, kemudian kita klik next. Ya, di sini adalah muncul map source ya, data atau template. Ini tadi yang saya beri tanda kurung sudut ini ya, ada nama, ada peran. Di sini muncul nama, sebetulnya bisa dipilih ya, tapi yang paling cocok adalah nama karena saya sudah menuliskan nama ini persis pada nama kolom nama. Kemudian ini persis pada kolom peran. Kemudian next. File setting di sini, maksudnya nanti file yang dihasilkan itu akan dituliskan dengan nama apa. Oke, saya beri nama nomor. Saya menuliskan tag nomor dan nama. Sehingga nanti pada file yang dibuat akan tertuliskan nomor dan nama. Kemudian tipe filenya kita bisa memilih dua ya, di sini Google Doc atau PDF. Anda bisa membuat file itu dalam bentuk Google Doc, dapat juga membuat dalam file PDF. Kita pilih PDF, output as ini. Kalau kita memilih multiple output mode atau mode klasik, nanti file akan dibuat secara terpisah sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian next, kemudian akan disimpan di mana ya. Kalau Anda belum membuat foldernya ya, bisa kita masuk ke sini dulu, kemudian kita membuat folder di sini. Oke, saya buat folder di sini. Oke, kita pilih sertifikat sehingga nanti hasilnya akan disimpan di folder sertifikat. Kemudian next. Add dynamic folder referensi, bisa langsung saja Anda next. Next lagi. Kemudian share doc and send email. Ya, Anda nge-share docnya, oke. Nge-share filenya, jawab yes. Kemudian filenya file PDF ya. Kemudian send from generic. Yes ya. Kemudian kita ke bawah. Ya, di sini akan dituliskan atau akan dikirim ke email. Caranya Anda tulis tag-nya, tag emailnya tadi kan bernama email. Oke, jadi yang Anda tuliskan di sini adalah bukan email masing-masing, tapi di sini adalah judul dari kolom di mana Anda meletakkan alamat email. Tadi saya meletakkan alamat email ini ada di kolom email. Sekarang kita beri subjeknya misalnya sertifikat. Kemudian next. Run on time taker, Anda pilih yes. Yes. Kita simpan. Yes. Setelah muncul tampilan ini, sekarang Anda run job. Nah, ini adalah sedang diproses untuk pembuatan sertifikat ke masing-masing peserta. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita tutup. Ya, kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Untuk satu orang ini, yang pertama namanya Neng Diam Sejati ya.
Kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah new diam.mpd atas partisipasinya sebagai panitia. Kemudian kita lihat peserta yang lain yang sebagai narasumber, misalnya ini. Narasumber, kita lihat. Ya, Cahaya Gemilang MPD atas partisipasinya sebagai narasumber. Oke, berarti sudah cocok dengan data yang tertulis di lembar ini, ya. Kemudian kita coba untuk melihat hasil di emailnya, apakah ini terkirim dengan sempurna atau tidak, ya. Saya coba membuka email saya. Kita coba buka emailnya, ada enggak terkirim atau belum. Nah, ini dia, ini sudah masuk ya, email yang pertama ini. Langsung masuk ke email. Oke, sudah masuk. Kemudian saya punya email 2 ya, email yang satunya coba kita buka. Ya, ini juga sudah masuk. Ini kita coba buka. Ya, ini hasilnya. Oke teman-teman, demikian ini hasilnya sudah jadi ya. Sudah jadi. Hanya demikian untuk pembuatan autocrat buat sertifikat dalam jumlah banyak, dan hasilnya otomatis akan terkirim ke email yang kita tuliskan di dalam data calon penerima emailnya ini ya. Emailnya tertulis di sini, maka ini semuanya akan terkirim. Tadi saya buka 2, ini saya punya nomor 1 dan nomor 4. Ya, hasilnya sudah masuk semua. Hanya demikian untuk tutorial pada autocrat. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan ditulis di komentar ya. Sekian, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.